Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Edu Channel. Hari ini kita akan belajar tentang vektor analisis. Apa saja yang akan kita pelajari yaitu penguraian vektor dan resultan beberapa vektor. Selamat menyimak dan belajar dengan semangat. Penguraian vektor, di sini ada vektor F berada pada sumbu X dan sumbu Y. Penguraian vektor terdiri atas penguraian terhadap komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Yang searah dengan sumbu X dinamakan dengan Fx. Kenapa F? Karena vektornya bernama F. F berada di sumbu X, artinya seperti itu. Nah, Fx adanya di samping theta. Ini ada di samping theta. Maka Fx adalah F dikali cos theta. Ingat, kalau di samping itu adalah vektor dikali cos theta. Sedangkan ini adalah proyeksi terhadap sumbu Y. Nah, ini kan tidak ada di samping atau di depan theta, maka kita bisa pindahkan ke sini. Besarnya sama saja, mau di sini ataupun di sini. Nah, ini namanya Fy. Fy berada di depan theta. Maka Fy adalah F dikali sin theta. Contoh soal, tentukan besar gaya pada komponen X dan Y. Di sini ada vektor F sebesar 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Maka besar komponen terhadap sumbu X dan Y-nya adalah, pertama ada Fx-nya dulu di sini, F terhadap sumbu X bisa kita pindahkan ke bawah ini. Nah, ini Fx berada di depan sudut. F di depan sudut, maka Fx adalah 10 dikali sin 30. Ingat, kalau depan sudut dia pakai sin. Ini adalah Fy-nya. Fy berada di samping sudut. Karena berada di samping sudut, maka Fy sama dengan 10 dikali cos 30 derajat. Ingat, kalau di samping berarti cos. Kita uraikan, Fx sama dengan 10 dikali sin 30 derajat. 10 dikali sin 30 derajat adalah setengah. Maka 10 dikali setengah adalah 5 Newton. Besar Fy-nya 10 dikali cos 30 derajat. Maka Fy 10 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka Fy adalah 5 akar 3 Newton. Penguraian vektor. Contohnya kita punya vektor F. Ini miring membentuk sudut theta terhadap sumbu X. X ini adanya di samping theta. X di samping theta. Kemudian ini ada Y berada di depan theta atau di depan sudut. Mudahnya adalah ini seperti mata. Matanya melihat ke depan, berarti ini di depan. Sedangkan ini adanya di samping mata. Kita mengenal dulu sinus dan kosinus. Sinus theta adalah depan dibagi miring, atau Y dibagi F. Maka untuk mencari Y adalah dengan cara F dikali sin theta. Sedangkan kosinus adalah samping dibagi miring, atau X dibagi F.
Maka untuk mencari X-nya atau besar X-nya adalah F dikali cos theta. Maka dapat disimpulkan Y sama dengan F sin theta itu ketika ada di depan sudut atau vektor dikali sin theta. F ini adalah vektornya, nama vektornya dikali sin theta. Sedangkan ini mencari besaran di samping sudut atau vektor dikali cos theta. Aturan trigonometri lainnya yaitu tangen. Tangen adalah depan dibagi samping atau Y dibagi X. Tangen didapatkan dari sin per cos. Kemudian ini ada sudut-sudut istimewa yang harus kalian hafalkan karena bermanfaat untuk penguraian vektor dan proyeksi vektor serta resultan vektor akan kalian pelajari. 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kemudian ada lagi yang bisa digunakan yaitu 37 dan 53. Ini silakan disimak. Contoh soal berikutnya. Tentukan besar komponen-komponen dari vektor gaya sebesar 60 Newton pada arah 37 derajat terhadap sumbu X positif. Sekarang pertanyaannya berupa kalimat. Maka kalau dibuat dalam kalimat, kita harus bisa membuat gambarnya terlebih dahulu. Maka gambarnya seperti ini. Ada vektor, kita anggap sebagai vektor F, besarnya 60 Newton, arahnya 37 derajat terhadap sumbu X positif. Ini adalah sumbu X positif dan membentuk sudut 37 derajat. Nah, yang ditanya adalah besar komponen-komponennya. Kalau komponen-komponennya artinya Fx dan Fy-nya. Maka Fx-nya berada di samping sudut kan? Berarti Fx adalah 60 dikali cos 37 derajat. Ingat kalau dia di samping sudut berarti pakai cos. Sedangkan Fy-nya ini. Fy berada di depan sudut. Fy di depan sudut. Ingat matanya. Matanya menghadap ke Fy. Berarti Fy-nya ada di depan mata. Berarti Fy sama dengan 60 dikali sin 37 derajat. Kita hitung, berarti 60 dikali cos 37 derajat, 60 dikali cos 37 adalah 4/5. Maka hasilnya adalah 48 Newton. Sedangkan Fy-nya 60 dikali sin 37. Sin 37 adalah 3/5. Berarti hasilnya adalah 36 Newton. Selanjutnya adalah resultan vektor analisis. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, di sini ada vektor F membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, maka kita bisa uraikan komponen-komponennya yaitu menjadi Fx dan Fy. Jika vektornya lebih dari 1, ini kan hanya 1 nih. Nah, kalau vektornya lebih dari 1, maka besar resultan gayanya adalah sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat kemudian diakarkan. Ini adalah fr resultannya, f resultan ya. Nah, arah resultan gayanya adalah tangen theta, yaitu sigma fy dibagi sigma fx. Contoh berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 3 vektor F1, F2, dan F3. Yang ditanyakan adalah besar resultan ketika gaya adalah berapa. Nah, di sini pertama kali kita lihat dulu vektor mana saja yang harus diuraikan.
Kemudian F1Y-nya ini yaitu F1 sin 37. Kenapa sin 37? Karena di depan sudut. Jadi ini bisa kita pindahkan ke sini kan. Jadi ini adalah sin F1 sin 37 derajat. Kemudian F2X berada sama di samping sudut, maka F2 cos 53 derajat karena berada di samping sudut. Sedangkan F2Y-nya ini, F2Y ada di depan sudut, maka F2 dikali sin 53 derajat. Maka yang berada pada sumbu X, ini, yang berada pada sumbu X ini kan, berarti ada dua, yaitu F1 dan F2. F1 ini nilainya positif. Kenapa? Karena berada pada sumbu X positif. Sedangkan F2X berada pada sumbu negatif. Maka F2X-nya bernilai negatif. Maka F1-nya positif, F2X-nya negatif. Maka F1 dikurang F2X. Maka ini positif, F1 cos 37 derajat dikurang F2 cos 53 derajat. Ini kurang ini ya. Tinggal dihitung saja. F1-nya adalah 10 dikali cos 37 adalah 4/5 dikurang F2-nya itu 20 ini dikali 3/5. 3/5 dari mana? Dari cos 53. Maka 10 dikali 4/5 adalah 8, 20 dikali 3/5 adalah 12, 8 dikurang 12. Berarti sigma Fx-nya adalah min 4 Newton. Kemudian sumbu Y, lihat sumbu Y. Sumbu Y ada vektor apa saja, yaitu vektor F1Y, F2Y, dan F3. Jadi ini sumbu Y ini. Nah, sama positif negatifnya. Kalau ke atas berarti dia positif, kalau ke bawah berarti dia negatif. Yang ke atas adalah F1Y dan F2Y. Maka F1Y dan F2Y bernilai positif. Sedangkan F3Y ini ke bawah berarti bernilai negatif. Maka sigma Fy adalah F1 positif, F1Y positif, berarti F1 sin 37 derajat positif ditambah F2Y, F2 kali sin 53 derajat dikurang F3, karena F3-nya ke bawah. Tinggal dimasukkan angkanya, berarti F1 10 dikali sin 37, 3/5 ditambah 20 dikali 4/5 dikurang 19. Maka dihasilkan sigma Fy-nya adalah 3 Newton. Besar resultannya, kita masukkan angkanya saja. Sigma Fx-nya adalah ini min 4 kuadrat, sigma Fy-nya adalah ini 3, jadi 3 kuadrat. Min 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, diakarkan menjadi 25 akar, berarti 5 Newton. Berarti besar resultan ketiga gaya tersebut adalah 5 Newton. Contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 3 vektor F1, F2, dan F3. Yang ditanyakan besar resultan ketiga gaya adalah, pertama kita uraikan vektor yang menyimpang. Kebetulan yang menyimpang hanya F1. Sedangkan F2 sudah searah sumbu X dan F3 sudah searah sumbu Y. Maka kita uraikan F1 menjadi F1X. F1X berada di samping sudut. 1X berada di samping sudut. Kalau di samping berarti cos. Berarti F1 dikali cos 37 derajat. Sedangkan F1Y berada di depan sudut, yaitu F1 dikali sin 37 derajat. Setelah itu kita hitung yang searah sumbu X. Searah sumbu X, perhatikan sumbu X-nya.
Kemudian kita lihat vektor yang berada pada sumbu X, yaitu F1X dan F2. Vektor yang arahnya ke kanan bernilai positif, sedangkan vektor yang arahnya ke kiri bernilai negatif. Maka F1X bernilai positif dan F2 bernilai negatif. Sehingga F1X dikurang F2. Atau dapat kita tuliskan dengan F1 cos 37 derajat dikurang 8 Newton. Masukkan angkanya, F1 adalah 5 dikali cos 37, 4/5 dikurang 8. 8 dari mana? Dari F2-nya ya. Ini dicoret, jadi tinggal 4 dikurang 8. Hasilnya adalah minus 4 Newton. Atau bisa kita tulis dengan 4 Newton ke kiri. Karena minus itu ke kiri, maka kita kalau ditulisnya positif, kita berikan keterangan 4 Newton ke kiri. Boleh juga kita tulis minus 4 Newton. Sekarang yang sumbu Y. Pada sumbu Y terdapat dua vektor, yaitu F1Y dan F3. Vektor ke atas bernilai positif, vektor yang ke bawah bernilai negatif, sehingga F1Y dikurang F3 atau F1 sin 37 derajat dikurang F3. Masukkan angkanya, F1 adalah 5 Newton, 5 dikali 3/5, 3/5 dari sin 37 derajat itu 3/5 ya, dikurang 7, 7 dari F3 sama dengan ini dicoret sehingga misalkan 3 dikurang 7. Hasilnya adalah minus 4 Newton. Minus menurut sumbu Y itu arahnya ke bawah, maka bisa kita tuliskan 4 Newton ke bawah. Besar resultan gayanya adalah Fr, akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar 4 kuadrat 16 tambah 16. 16 tambah 16 adalah 32 atau akar 2 kali 16. 16-nya kita keluarkan, akar 16 adalah 4, akar 2 tetap di akar. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2 Newton. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and